Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab larangan pelit bagian kedua. Kemarin sudah dijelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang pelit di dunia ketika sudah dimasukkan ke dalam neraka, semua harta yang dimiliki tidak ada manfaatnya. Sebelum masuk ke neraka, manfaatkan harta kita untuk membuat orang lain bahagia atau membantu orang lain. Sekarang hadis yang pertama. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqudz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sabda Nabi, janganlah berbuat zalim, karena perbuatan zalim nanti di hari kiamat menggelapkan suasana. Zalim itu banyak macamnya. Zalim ada yang zalim kepada diri sendiri. Contohnya tidak melakukan kewajiban, tidak sholat, tidak puasa, tidak mengeluarkan zakat, tidak haji. Sudah tahu itu bahaya, bisa membawa siksa, masih saja melakukan. Ini namanya zalim kepada diri sendiri. Ada zalim kepada orang lain. Contohnya membuat orang lain tidak enak, tidak nyaman, terganggu dengan sikap kita. Mungkin sesuatu yang kita miliki mengganggu orang lain. Mungkin akhlak kita mengganggu orang lain. Mungkin ngomong kita caranya membuat orang lain sakit hati. Ini zalim semua ini. Yang kita miliki mungkin mengganggu, ya mungkin ini kita punya pengeras, ya, pengeras musik-musikan, orang lain tetangganya membuat berbeken, ya itu zalim itu. Sudah tahu kalau dia mengganggu orang lain diteruskan, maka nanti di akhirat akan menjadi kegelapan. Ada juga benda kita yang membuat orang lain tidak enak, zalim tapi dibiarkan. Mungkin pohon kita, tanaman kita, binatang kita yang membuat orang lain tidak nyaman, masih terus saja diteruskan, tidak diatasi. Ini juga zalim. Mungkin apa yang kita miliki yang lain, apa sepeda motor, apa mobil dan lain sebagainya, membuat orang lain tidak nyaman. Kan ada tulisannya biasanya itu dilarang parkir di depan pagar. Parkir di situ. Ketika orangnya keluar, repot wis. Letolian mana mobil, siapa yang punya mobil ini. Ini juga zalim. Jangan sering, pokoknya intinya jangan sering-sering membuat orang lain tidak nyaman. Ada zalim dari jerakan sama karyawan, ada. Dari karyawan ke jerakan juga ada zalim. Jerakan sama karyawan, umpamanya ini karyawannya suruh kerja
tapi gajinya det nyantet ya. Det nyantet itu sebenarnya mampu untuk bayar, tapi dibuat sengaja kecuali memang lagi bangkrut ya det nyantet ya. Perusahaannya bangkrut, bayarannya akhirnya tidak lancar. Ini namanya tidak zalim, terpaksa itu. Ada yang zalim karyawan kepada jeragannya, sama majikannya, waktunya kerja santai-santai, kok rokokan, main HP, main game, zalim itu semua akan menjadi kegelapan. Ada zalim kepada binatang ya, sama saja ya, tidak boleh. Sama binatang kita punya piaraan, apa kucing, apa burung, apa ayam, bebek, atau punya piaraan buaya umpamanya. Kan banyak sekarang itu orang miara ya, apa ngingu, hewan-hewan berbahaya, harimau, buaya dan lain sebagainya. Ketika kita tidak merawat dengan baik, zalim ya, dosa walaupun ke binatang. Makannya gak normal, jarang-jarang kasih makan, zalim itu dosa itu. Ini nanti menjadi kegelapan di akhirat. Ada zalim yang kita sebenarnya ini tidak merasa kalau itu zalim, tapi kita sering melakukan apa? Buang sampah sembarangan. Sampah apa saja, apa kulit pisang, apa sisa kemasan itu, gelas kemasan, air itu, atau buceng ya sebenarnya biasa buceng. Rokok-rokok mau lempar, rokok-rokok mau lempar. Ini kecil ya, nggak terasa itu zalim loh ya. Yang benar bagaimana? Ya dibawa, taruh di tempat sampah yang sudah disediakan. Aduh, udah ada sampahnya, udah ada tempatnya. Ya dibungkus di saku ya, ya sah. Dan yang melakukan begini justru bukan orang Islam ya. Jadi kalau punya sampah, bukan sampah rokok saja, ketika ada tempat sampah itu dimasukkan ke dalam tasnya. Itu di Jepang begitu. Ndak moro pula apa cerapat yonta lagi gitu. Kalau kita kan ndak ya sembarangan. Ini zalim ndak terasa, tapi itu zalim sedikit-sedikit banyak itu. Kalau di Jepang juga kalau ngerokok ndak ada tempat sampah, dia dibungkus tisu, masukkan ke kantongnya. Sedikit tapi sering, ini juga zalim. Meludah sembarangan juga ya. Moro lah copa di masjid, ada itu yang copaan di masjid juga zalim. Wattaqus syuhah, dan jangan melakukan syuhun, lebih pelit daripada bakhil. Fa inna syuhah ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum, rawahu Muslim. Jangan melakukan syuhun, lebih pelit daripada bakhil. Bukan hanya pelit kepada diri sendiri, tapi juga pelit kepada bukan hanya pelit kepada orang lain, tapi juga pelit kepada diri sendiri, namanya syuhun. Karena pada zaman dahulu, umat-umat terdahulu itu rusak gara-gara sifat syuhun, lebih pelit daripada bakhil. Tidak hanya pelit kepada orang lain, tapi juga pelit kepada diri sendiri. Kalau mampu makan pakai ayam, ya pakai ayam. Jangan setiap hari tempe tok ya, padahal mampu beli ayam. Jangan setiap hari makan kogrong, padahal mampu beli ikan tongkol. Ini namanya syuhun. Bukan hanya pelit kepada orang lain, kepada dirinya sendiri juga pelit. Ini juga tidak boleh. Kalau tidak mau, saya tetap ingin makan ikan asin, tidak mau ikan tongkol padahal mampu. Kalau tidak mau, sodakokan kepada orang lain. Beli, sodakokan kepada orang lain. Cerit ngirit sara ya. Kecuali memang untuk kebutuhan yang lain saya mau irit dulu sebentar. Karena apa? Nanti ada uang yang saya butuhkan untuk biaya yang lain. Jadi diirit tidak apa-apa itu. Pokoknya jangan sampai pelit kepada diri sendiri. Ini berbahaya karena pada zaman dahulu, umat-umat terdahulu itu banyak yang rusak gara-gara sifat
syuhun, lebih pelit, lebih parah daripada bakhil. Kayak baju, saya sering mengatakan kalau punya baju dipakai ya, walaupun baru ya, jangan sampai 3 tahun gak dipakai. Ini buat apa ya? Dipakai setahun 2 tahun itu dipakai, jangan ditaruh di lemari tok ya. Itu bagian dari syuhun. Sepatu atau sandal atau sarung jangan ditaruh, dipakai. Jangan sampai bertahun-tahun tidak dipakai. Mau kena juga. Oh, mau dibuat sholat kok eman. Nah, ini namanya syuhun. Jangankan kepada orang lain, malah ini kepada diri sendiri juga pelit. Makanya di sini di masjid itu diajarkan untuk tidak bakhil. Ada pembagian konsumsi, tadarus dan lain sebagainya. Bagian dari mempraktekkan agar supaya tidak bakhil, tidak syuhun. Jadi diisi seperti itu. Jadi banyak orang alim itu mengajak umat itu untuk tidak bakhil, banyak caranya. Di antaranya kalau di sini setiap malam ada pembagian konsumsi, jadwal pemberi konsumsi tadarus. Ada yang takjil setiap hari menjelang buka puasa. Itu mengajari. Karena apa? Karena orang bakhil, orang syuhun itu sifat yang berbahaya baik dirinya maupun orang lain. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.